kasih atas kesempatan yang diberikan dari rekan kita dari PPK. Yang saya hormati rekan-rekan dari PPS dan KPPS yang hari ini hadir di aula Kecamatan Lumber. Yang saya hormati anggota Panwascam yang saat ini diwakili Divisi Pengawasan Pak Edi Suhandi dan staf umum Bapak Kasman. Baik, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Boyanto. Ini baru saya temui, Pak. Artinya pengalaman udah 7 pemilu ini baru pertama kali nih ada PPK yang begitu gencar menyampaikan sosialisasi kepada PPS dan PPS dengan tujuan pertama untuk kemahiran dalam bekerja, yang kedua agar terhindar dari jeratan undang-undang tentang pilkada yaitu Undang-Undang 8 yang di situ ada aturan-aturan yang menjerat PPS dan KPPS. Cuman pada hari ini yang harus saya sampaikan bahwa saya minta ke PPK agar ada sinergi tentang aturan-aturan. Kalau aturan tentang Undang-Undang nomor 1 dan nomor 8 itu khusus pidana. Ini saya minta sinergi antara peraturan KPU nomor 10 aja Pak dengan peraturan Bawaslu nomor 13. Kalau itu dua aturan teknisnya PPK itu di peraturan KPU nomor 10, teknisnya Panwascam di peraturan Bawaslu nomor 13. Kalau udah sinergi ini udah aman ini. Kita melewati tanggal 9 Desember udah aman ini. Kalau misalnya PPK menyampaikan secara detail peraturan KPU nomor 10-nya, saya menyampaikan ke PPL tentang peraturan Bawaslu nomor 13 itu aman. Yang terpenting lagi pertama tentang surat mandat Pak Puryanto, saya minta kesepakatan karena di peraturan Bawaslu nomor 13 2015 itu selama-lamanya hari H atau hari pemungutan suara jam 7.30 itu di peraturan Bawaslu nomor 13. Tapi di peraturan Bawaslu tetap mengikuti penyelenggara sebagai pelaksananya gitu. Artinya ketika PPK memutuskan atau memberi kebijakan sampai dengan jam berapa, maka kita ngikuti. Kita akan membackup ketika ada yang protes. Yang penting ada kepastian dari PPK bahwa PPS atau KPPS agar diberikan toleransi kepada saksi untuk memberikan surat mandat sampai dengan jam berapa, maka itu kewenangan dari pelaksana yaitu kecamatan PPK dan bawah. Karena ada pernah satu kali pemilu 2014 pilek. Nah, itu Pak Ing sampai mentoleransi sampai dengan sebelum diadakannya penghitungan suara Pak. Waktu pilek itu karena pas saking banyaknya saksi, karena per partai itu pas calegnya itu banyak sekali. Makanya kalau diharuskan jam 7.30 seperti peraturan Bawaslu ya khawatir banyak saksi yang belum datang pada jam itu. Makanya dikasih toleransi sampai dengan sebelum dilaksanakannya penghitungan suara. Maka untuk PPK sekarang silakan sesuai dengan kesepakatan dari komisioner PPK. Kami tunggu informasinya. Yang selanjutnya tentang dimulainya pemilih tindakan dan tambahan yang menggunakan KTP. Jadi saya minta kesepakatan karena di peraturan Bawaslu itu harus dimulai jam 12.00. Jadi kalau misalnya PPK mengizinkan sebelum jam 12 dibolehkan yang menggunakan KTP ya maka, tapi kita punya pegangan di peraturan Bawaslu itu tidak boleh kurang dari jam 12.00 itu untuk pengguna KTP atau paspor dan KK yang dibolehkan di situ. Ya dari kedua itu maka, tapi diharapkan agar serentak ya diharapkan kita mengikuti aturan yang umum saja yaitu jam 12.00. Itu tentang minta kesepahaman antara Panwascam dengan PPK. Dan selanjutnya nanti pengawas TPS meminta jaminan dari PPK untuk disiapkannya satu kursi di dalam TPS karena itu merupakan kewajiban KPPS untuk memberikan fasilitas yang ada termasuk satu kursi untuk saksi, satu kursi untuk saksi paslon 2 dan satu kursi untuk pengawas TPS.
tadi saya minta untuk PPK menyampaikan kepada KPPS agar nanti jangan sampai pengawas TPS posisinya disamakan dengan pemantau. Jadi kalau pemantau tidak boleh berada dalam TPS. Ini tolong disamakan. Dan selanjutnya, karena mungkin mengejar waktu kelihatannya saya juga akan menyebut. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan peraturan pidana pemilu. Karena ini tadi yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh Pak Wianto, agar jangan sampai ada TPS maupun KPPS yang terjerat. Nah, jadi tolong nanti disimak. Kalau misalnya perlu di ini nanti PPK menghubungi Pak Latam bisa untuk menggandakan. Yang pertama tentang aturan pidana pemilu untuk PPS dulu ya. Kalau PPK kata Pak Wianto bisa dulu lali karena langka, nggak ada pidananya di situ. PPK itu dikumpulkan di Undang-Undang Nomor 1 2015. Itu ada 8 pasal yang akan menjerat PPK terkait dengan proses calon perseorangan di situ. Tapi karena di Indramayu nggak ada calon perseorangan, maka PPK bisa turun lali. Nah, tinggal PPS, tolong disimak PPS. Jadi PPS akan terjerat, akan dipidana penjara 12 bulan dan denda 12 juta ketika tidak mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Ketika selesai hasil penghitungan suara, kotak suara dikirim ke PPK pada hari H karena tidak ada rekap di PPS, maka kewajiban PPS adalah mengumumkan hasil perolehan suara di TPS. Di TPS diumumkan hasil paslon 1 berapa, paslon 2 berapa, itu wajib dan ada pidana di situ. Ini cuma satu ini PPS yang untung ini. Kalau dulu undang-undang sebelumnya Undang-Undang 32 2004 tentang pilkada itu sampai ada 15 pasal yang menjerat PPS dan KPPS. Sekarang cuma ada PPS cuma kebagian sisi cuma satu. Nah, untuk KPPS ada 4 pasal. KPPS ini. Ya KPPS tolong disimak ya, karena saya juga tidak berharap ada yang sampai masuk ke tahanan ya, jangan sampai bupatinya sudah taken tulis tanda tangan di apa nih ruang kerjanya ya, tiba-tiba KPPS masih ringkel ya, di tahanan nggak sampai lah. Ya saya orang bulan kedua loh Pak. Iya sampai lah, jadi tolong disimak ya. Pertama, KPPS akan terkena sanksi pidana penjara dan denda itu pertama ketika tidak melaksanakan perintah KPU terkait dengan pemungutan suara ulang. Ini ada kejadian waktu Pilpres 2014 itu, bukan KPPS di penjara ya bukan, tapi ada pemungutan suara ulang di Desa Tanjakan, Karanganyar, Kecamatan Kerangkeng. Kasusnya di satu Pak, makanya tolong hati-hati. Ada satu orang ayah punya 2 orang TKW, C6 dikasihkan ke ayahnya. Sang ayah itu karena fanatis dengan calon presidennya, nggak saya sebutkan. Jadi dia setelah menggunakan C6-nya satu, C6 sendiri, dia gunakan C6 yang punya anaknya. Makanya kesalahan KPPS adalah tentang tinta itu. Tapi nggak tahu waktu itu tinta bisa dihapus atau enggak, kita nggak paham. Yang pasti PPL menemukan bahwa si A, karena PPL itu pasti hafal dengan warga di desa masing-masing. Si A itu sudah mencoblos, tapi kok sekarang masuk lagi ke bilik suara dan nyoblos lagi. Akhirnya dilaporkan ke Panwascam Kerangkeng dan langsung ke Panwascap. Panwascap rekomendasi ke KPU agar dilakukan pemungutan suara ulang. Ini tolong nanti agar jangan sampai satu orang nyoblosnya 2 kali atau 3 kali. Ini dampaknya itu akan terjadi pemungutan suara ulang, dan ketika tidak dilaksanakan maka KPPS itu kena 12 bulan masuk tahanan, 12 bulan denda 12 juta. Itu yang pertama ya. Makanya jangan sampai gitu. Jangan sampai seperti itu, orang seimbang loh kan. Iya. Ya lanjut ya. Lanjut yang nomor 2. Awas ini. Ini juga pernah kejadian juga. Yang nomor 2 adalah KPPS bisa dikenakan pidana
pidana 12 bulan penjara dan denda 12 juta apabila tidak membuat berita acara, Pak. Tapi kayaknya hukum ya. Jadi KPPS yang tidak membuat berita acara dan tidak menandatangani berita acara hasil pemungutan suara itu kena denda 12 bulan dan pidana 12 bulan dan denda 12 juta. Jadi tolong yang di belakang ini, dan di belakang tolong yang belakang ini cuma ada 4 poin, tolong dihafalkan. Yang kedua adalah tentang KPPS yang tidak membuat berita acara penghitungan suara, itu benar. Yang ketiga, KPPS yang tidak memberikan salinan berita acara C1 yang isinya adalah berita acara bersertifikat kepada pengawas TPS dan saksi, seluruh saksi, itu benar. Yang terakhir, KPPS yang tidak menyegel dan yang tidak menyegel gembok kotak suara, itu benar juga. Cuma ada 4 poin. Ya saya ulang pertama, ya saya ulang lagi agar apa karena lama sering terus ya mudah-mudahan apa. Yang pertama adalah KPPS yang tidak melaksanakan perintah KPU terkait dengan pemungutan suara ulang. Ya. Yang pertama, yang kedua, KPPS yang tidak membuat berita acara dan menandatangani berita acara atau penghitungan suara. Yang ketiga, KPPS yang tidak memberikan salinan berita acara atau salinan C1 kepada pengawas TPS dan saksi. Yang terakhir, KPPS yang tidak menyegel gembok suara. Apa ya? Mudah-mudahan Bang Jato bisa aman, bisa hafal ya. Jadi ada 4 pasal kalau dihafalkan. Yang selanjutnya yang terkait dengan pengawas TPS, nanti tolong pada pagi sebelum jam 7 sebelum melaksanakan sumpah janji anggota KPPS tolong cek dulu apakah di situ sudah ada pengawas TPS karena syarat sumpah janji adalah dihadiri atau disaksikan oleh pengawas TPS. Ya barang itu saja Pak.